Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon Plasma yang bernama Rotom, dimana Rotom itu memiliki 6 macam bentuk. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih untuk mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe telepati, Pokemon bertipe logam atau naga, Pokemon bertipe air atau naga, Pokemon bertipe api atau logam, Pokemon bertipe normal, dan Pokemon bertipe hantu atau naga. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat-sahabat dari Bang Trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Uxie. Uxie ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pengetahuan. Dalam Pokédex, Uxie ini berada di nomor urut 480. Uxie memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 0,3 kg. Uxie memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Uxie dikenal sebagai pemberi pengetahuan. Pokemon ini konon dapat menghapus ingatan orang yang memandang matanya. Ada yang berkata bahwa kemunculannya memberikan kepandaian kepada manusia untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Uxie sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Uxie ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Mesprit. Mesprit ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon emosi. Dalam Pokédex, Mesprit ini berada di nomor urut 481. Mesprit memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 0,3 kg. Mesprit memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Mesprit dikenal sebagai pemberi emosi. Pokemon ini konon mengajarkan emosi sedih dan senang kepada manusia. Pokemon ini tidur di dasar danau. Rohnya dapat meninggalkan tubuhnya dan terbang di permukaan danau. Mesprit sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Mesprit ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Azelf. Azelf ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tekad. Dalam Pokédex, Azelf ini berada di nomor urut 482. Azelf memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 0,3 kg. Azelf memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Azelf dikenal sebagai pemberi semangat. Pokemon ini tidur di dasar danau untuk menjaga keseimbangan dunia. Ada yang berkata bahwa Uxie, Mesprit, dan Azelf berasal dari telur yang sama. Azelf sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 6. Azelf ini tidak memiliki bentuk evolusi.
Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bertipe logam dan naga yang bernama Dialga. Dialga ini merupakan Pokemon bertipe logam dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon waktu. Dalam Pokédex, Dialga ini berada di nomor urut 483. Dialga memiliki tinggi 5,4 meter dan berat 683,0 kg. Dialga memiliki kemampuan tekanan, meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Ada legenda yang menceritakan bahwa sang waktu mulai bergerak ketika Dialga lahir. Pokemon ini memiliki kekuatan untuk mengontrol waktu. Ia dikenal sebagai dewa kuno di dalam mitos di daerah Sinnoh. Dialga sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Dialga ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Palkia. Palkia ini merupakan Pokemon bertipe air dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ruang. Dalam Pokédex, Palkia ini berada di nomor urut 484. Palkia memiliki tinggi 4,2 meter dan berat 336,0 kg. Palkia memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Konon Pokemon ini hidup di celah dalam dimensi ruang yang sejajar dengan dimensi tempat kita tinggal. Palkia sering muncul dalam cerita-cerita mitologi. Pokemon ini memiliki kemampuan untuk mengubah ruang. Ia digambarkan sebagai dewa dalam mitologi di daerah Sinnoh. Palkia sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe naga dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Palkia ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Heatran. Heatran ini merupakan Pokemon bertipe api dan logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Kuba Magma. Dalam Pokédex, Heatran ini berada di nomor urut 485. Heatran memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 430,0 kg. Heatran memiliki kemampuan api merembet, memperkuat jurus Pokemon tipe api jika terkena jurus tipe yang sama. Pokemon ini berdiam di gua-gua vulkanik. Ia menggali lubang dengan kaki yang berbentuk X, yang dapat juga digunakan untuk merangkak di langit-langit dan dinding. Darah yang mendidih seperti magma bersirkulasi melalui tubuhnya. Pokemon ini tinggal di gua-gua vulkanik. Heatran ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Heatran ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Regigigas. Regigigas ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon raksasa. Dalam Pokédex, Regigigas ini berada di nomor urut 486. Regigigas memiliki tinggi 3,7 meter dan berat 420,0 kg. Regigigas memiliki kemampuan terlambat mulai. Selama 5 putaran, statistik attack dan kecepatan Pokemon menjadi setengah. Ada yang berkata bahwa Pokemon ini dapat membuat Pokemon yang terlihat seperti dirinya dari gunung es khusus, bebatuan, dan magma. Ada legenda abadi yang menyatakan bahwa Pokemon ini menarik benua-benua di dunia dengan tali. Regigigas sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Regigigas ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Giratina bentuk lain.
Giratina bentuk lain ini merupakan Pokemon bertipe hantu dan naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pemberontak. Dalam Pokédex, Giratina bentuk lain ini berada di nomor urut 487. Giratina bentuk lain memiliki tinggi 4,5 meter dan berat 750,0 kg. Giratina bentuk lain ini memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Ada yang berkata bahwa Pokemon ini hidup di alam yang berada di balik dimensi tempat kita berada, di mana akal sehat terdistorsi dan aneh. Pokemon ini diasingkan karena tindakan kekerasannya. Diam-diam ia menatap dunia lama dari dalam dunia distorsi. Giratina bentuk lain sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, hantu, naga, kegelapan, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Giratina bentuk lain ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Cresselia. Cresselia ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bulan. Dalam Pokédex, Cresselia ini berada di nomor urut 488. Cresselia memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 85,6 kg. Cresselia memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Partikel yang mengkilap terlepas dari sayapnya membentuk semacam kerudung. Pokemon ini dianggap sebagai jelmaan bulan sabit. Mereka yang tidur sambil memeluk bulu Cresselia akan mimpi yang menyenangkan. Ada yang berkata bahwa Pokemon ini mewakili bulan sabit. Cresselia sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Cresselia ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe telepati, Pokemon bertipe logam atau naga, Pokemon bertipe air atau naga, Pokemon bertipe api atau logam, Pokemon bertipe normal, dan Pokemon bertipe hantu atau naga. Menurut kalian, Pokemon legendaris manakah yang paling kuat daya serangnya dan yang paling kalian suka? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.